Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya setiap hari bahkan setiap detik. Maka memang selayaknya kita selalu bersyukur. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini juga kita bermuajahah meneruskan pengajian kita dalam niatan bittiba'i mardatillah, itu mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kitab Nashwatul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu an. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Pada kesempatan kali ini makalah yang nomor 5 yang didawuhkan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman khalifah yang ketiga. Beliau pernah mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalbi. Sumpah sibuk perkara dunia itu membuat gelapnya hati. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan orang yang sibuk dengan perkara akhirat itu cahaya di dalam hati. Jadi kalau perkara dunia ya sibuk, tapi sibuk teman, apalagi sampai sumpek nggak karuan. Kalau perkara dunia itu hatinya menjadi keras. Hubud dunia ra'sun min kulli khati'atin, apalagi sampai senang dunia. Kalau sampai cinta dunia, nah itu menjadi ra'sun min kulli khati'atin, itu menjadi akar dari segala kesalahan. Kalau sudah cinta dunia, biasanya ya sombong, hasad, ya apa lagi. Tuh, dunia ya tetap dicari sebagai fasilitas, tapi ya terus menjadi tujuan yang paling nemen. Tidak. Dunia dicari sebagai fasilitas pulang kemana? Yang kemarin itu pulang ke akhirat. Karena dunia ini hanya sekedar perjalanan 60 tahun atau 70 tahun. Sedangkan Muhammad akhirah nurun fil qalbi. Orang yang sibuk dengan akhirat itu mendatangkan cahaya di dalam hati. Kalau akhirat tapi jangan salah paham sebenarnya. Jangan sampai salah paham terhadap agama. Artinya apa? Menyibukkan diri dengan akhirat bukan terus berarti dengan i'tikaf terus jadi aktif, sholat terus nggak leren-leren. Bukan. Yang penting kalian itu seperti kerja, ya harus kerja loh. Kerja kan urusan akhirat. Tidak, kalau diniatkan untuk kerja memang kelihatannya urusan dunia, tapi kalau diniatkan untuk kemaslahatan akhirat menjadi perkara
akhirat. Contoh orang kerja, cari uang. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarga, perintahnya Allah dan Rasulnya. Biar keluarganya tidak minta-minta. Perintahnya Allah sama Rasulnya. Maka termasuk pekerjaan akhirat. Yang penting diniatkan yang baik. Yang bekerja, ngaji monggo bekerja. Yang ngaji monggo ngaji. Yang berprofesi sebagai apa saja. Yang penting diniatkan karena Allah, ikut perintahnya Allah, menjadi perkara akhirat. Insya Allah ya tetap mendatangkan nurun fil qalbi, karena tidak akan sembrono. Ya, tidak sembrono. Biasanya ya jujur, karena memang orientasinya akhirat. Kalau sudah orientasinya tidak akhirat, mikirnya dunia aja. Dan dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan sing penting nggak ada yang lihat, sudah. Biasanya ya tangan panjang, alhamdulillah. Tapi kalau orientasinya akhirat, saya bekerja untuk memenuhi keluarga saya karena ini sudah diperintahkan oleh Allah. Nah ini yang kerja ya profesional lah. Terus menganggap apa yang dimaksudkan adalah kejujurannya. Jangan salah paham. Menyibukkan diri dengan akhirat, terus sholat, terus wiritan, terus tasbih, terus nggak kerja, nggak ya, seperti itu. Kerja pun kalau diniatkan mengikuti perintah Allah juga menjadi perkara akhirat. Kalau tidak kerja, itu malah mendatangkan mudarat yang lebih, sampai minta-minta, padahal minta-minta larangan Allah. Yang sampai, apalagi mencuri, karena tidak punya uang terus mencuri, menyebabkan mencuri. Sudah kerja. Al-khasni fil umuril muta'allaqu bid-dunya seorang musliman. Bilang orang yang susah dalam perkara yang berhubungan dengan dunia itu mendatangkan kegelapan hati. Kalau sudah hatinya gelap, ya atos susah hatinya. Ya biasanya orang susah perkara dunia, ya pelit, karena sudah menganggap kalau dunia itu penting, pelit, sombong, dan lain-lain. Alhamdulillah. Wal azmu fil umur al-muta'alliqati bil akhirah sarah munawwiran lil qalbi. Tapi barang siapa yang hatinya itu disibukkan merasa susah dengan hal yang berhubungan dengan akhirat, maka hatinya akan menjadi bercahaya, hatinya akan lembut. Karena menganggap bahwa apa yang dia punya bukan miliknya. Ketika menganggap bukan miliknya, ini biasa-biasa aja. Dunia ini hanya sebagai fasilitas untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kematian di dunia ini. Makanya berusaha untuk mencari bekal, mencari sangu kalau masalah, untuk dibawa pulang nanti, yaitu akhirat. Wabtaghi fima ataakallah bidaril akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Memang selayaknya untuk dibawa pulang ke dunia akhirat. Makanya hatinya akan menjadi lembut. Enggak terus ambisius terlalu sehingga mendatangkan kesusahan kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, gitu. Tapi ya tadi jangan salah paham. Ketika terus wiritan, terus nggak kerja, salah. Berarti salah paham terhadap anjuran agama. Agama menganjurkan bekerja, agama menganjurkan bersosial, agama menganjurkan untuk berbuat baik, bermasyarakat yang baik. Bukan terus menutup diri, uzlah sendiri, ya udah. Tetap perilaku sosial, kebutuhan ekonomi itu dipenuhi, karena itu bentuk menjalankan semua perintah Allah. Paham ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.